Iya, oke lo semuanya. Setelah tadi kita coba lihat-lihat tentang si Mizuno cleaning kitnya dari Mas Dimas Hartawan, kali ini kita juga akan coba review lagi sepasang sepatu bola dari Mizuno. Mizuno Morelia Wave remake ya dari Mas Dimas juga, dan ini adalah made in Japan. Kayaknya memang nggak ada made in Indonesia nya, karena memang ini limited. Ada yang bilang 2.500 pair diproduksinya, kalau si Mas Jos bilangnya seperti itu, tapi kalau saya baca-baca di Sukar Bible dia bilang 3.000 pair. Pokoknya yang jelas yang mana silahkan kawan-kawan bantu koreksi di kolom komentar di bawah. Nah, kali ini kawan-kawan, ini adalah satu pair lagi yang dipinjemin oleh Mas Dimas Hartawan. Ini saya minjem karena memang kami satu size. Jadi bisa sepakaian tentunya. Dan kalau ada kali ya kawan-kawan yang mau pinjemin juga untuk bisa direview, boleh kali kirimin ke saya. Mau pakai jaminan juga boleh. Mau sneaker, mau sepatu bola, atau mau sepatu futsal juga boleh gitu. Asal seukuran, ntar saya balikin kalau sudah review. Dan ini dia kawan-kawan Mizuno Morelia Wave Remake dari Mizuno. Tentunya kemasannya ataupun packing yang hadir di kawan-kawan adalah seperti ini. Jadi kalau nggak salah dia memang nggak dibuat versi big boxnya ataupun box besarnya yang lengkap dengan cleaning kitnya, stikernya, dan juga pinnya kayak si Neo yang kemarin, yang box besar yang saya review. Kali ini dia satu box biasa begini aja menurut saya, tapi boxnya warnanya putih gitu. Kalau kawan-kawan bisa lihat, mungkin ada tulisan Morelia Wave-nya, tapi dia finishingnya adalah emboss gold begitu ya. Kemudian juga tulisan Made in Japan dan juga lambang Mizuno-nya dia warnanya merah gitu, nggak mengkilat sih, kayaknya doff aja. Nah ini dia kawan-kawan, boxnya warnanya putih, overall warnanya putih, sisi samping boxnya nggak ada lubangnya ya. Kemudian juga sisi samping boxnya lagi. Nah kemudian di sisi yang sebelah sini dia ada labelingnya dan juga ada sizingnya juga. Jadi ada tulisannya di sini football dari berbagai bahasa ya. Kemudian juga tulisan Morelia Wave Japan. Nah ini dia juga tulisannya. Kemudian juga sizingnya. Ini saya pakai di size saya ataupun size yang sama dengan size-nya Mas Dimas, yaitu di 7,5 US ataupun UK-nya bukan 6,5, Euro-nya 40, dan Japannya adalah 25,5 itu. Jadi yang biasa jadi patokan kami itu yang sentimeternya itu, ataupun di Japannya ini gitu, di 25,5 cm. Tulisan Made in Japannya lagi di sini. Kemudian juga ini adalah colornya, jadi ada warna putih, biru, dan merah sendiri untuk si sepatunya sendiri. Ini adalah code-nya ya, P1GA210325 kawan-kawan. Ini barcode-nya. Kemudian kita buka bungkusnya. Oh, saya kaget ada. Oh iya, ada Nike squat sleeve gini ya kemarin ya. Oke lah, nantilah ini. Nah ini deh kawan-kawan yang kalian dapat kalau kalian ambil si pair ini. Dia ada satu apa ya, bukan gym socks sih, kayak string bag ini aja, tapi dia stringnya itu nggak buat gendongan, nggak kayak yang lama gitu. Kalau yang sebelumnya itu dia pakai gendongan gini ya stringnya. Kalau yang kedua, nah ini kan yang remake, jadi dia begini aja kayak MIJ yang sekarang dia warnanya putih. Kemudian juga talinya warnanya putih seperti ini. Kemudian juga tulisan Morelia Wave-nya warnanya gold. Dan juga kalau yang di back-nya ini tulisan Made in Japan-nya dia kebalikan sama yang di box-nya. Kalau yang di box-nya kan warna merah, yang ini warnanya adalah biru gitu kawan-kawan. Karena mungkin ini konsepnya adalah merah putih biru ataupun putih biru merah ataupun putih merah biru lah. Nah ini dia kawan-kawan, dalam box-nya seperti ini. Jadi tutup box-nya juga seperti ini nih kawan-kawan. Nah, sisi yang lekuk cuma di sebelah sini aja ya. Kita keluarkan sepatunya, dia ada kertas pembungkusnya aja, dan seperti biasa kawan-kawan, Mizuno Made in Japan, dia ada labeling seperti ini nih, ada tag-nya Made in Japan warnanya hitam, dan juga ada sizing dan sebagainya. Kemudian juga ada kayak apa ya, gambar factory pertamanya Mizuno kali gitu. Dan kemudian kalau di sebelah sini dia ada kertas lagi bertuliskan seperti ini, silahkan diterjemahkan. Kemudian juga ada ganjel sepatunya, dan sebelah sini juga ada ganjel sepatunya kawan-kawan, tapi pakai kertas begini doang ya, bukan pakai apa namanya saddle shoes gitu kawan-kawan. Nah inilah dia penampakannya dari si Mizuno Morelia Wave Remake. Ya, jadi kawan-kawan, ini adalah penampakan dari sepasang sepatu bola, yaitu si Mizuno Morelia Wave Remake ya. Dari yang pertama dulu remake-nya, karena yang pertama dulu kalau nggak salah produksi tahun 2003 ya. Kemudian si Mizuno kan buat lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu bedanya dia nggak dikasih lidah kayak yang pertama. Nah, yang pertama itu saya sempat punya, tapi punya saya juga diambil Mas Dimas yang warnanya hitam, jadi sekarang sama beliau. Ini sih. Nah, yang kedua lidahnya itu dipendekin
gitu kawan-kawan. Kemudian juga ada beberapa perbedaan lah yang mungkin nanti bisa saya ceritain ke kawan-kawan antara si kedua dengan si remake dari versi pertamanya si Mizuno Morelia Wave MIJ ini gitu kawan-kawan. Kalau yang pertama kan gini, pakai lidah dan juga pakai strap. Kalau yang kedua dia enggak, dia kayak Runbird gitu ya, tapi nggak terlalu panjang amat kayak Runbird sih, dipendekin lah intinya gitu. Kalau yang lainnya overall mirip-mirip lah gitu kawan, ada yang beda sih. Nah, ini adalah remake dari yang pertama yang dulu dirilis pada tahun 2003 lalu gitu kawan-kawan. Cuma ketika di remake yang sekarang ini dibuatin yang warnanya putih, bukan yang warnanya hitam gitu kawan-kawan. Jadi hampir bisa dibilang seluruhan warnanya adalah putih gitu kawan-kawan untuk si sisi uppernya, tapi putihnya itu nggak kayak putih banget. Putihnya itu kayak gimana ya, shiny sih gitu menurut saya. Jadi nggak putih-putih doff, putih-putihnya itu putih-putih mengkilat. Kelihatan kan mungkin dari lasesnya mungkin agak beda memang putihnya kan. Nah ini jadi jangan kaget kalau kira-kira putihnya itu agak-agak kelihatan wow mengkilap seperti itu. Dan kemudian juga kawan-kawan ini adalah tampilan 360-nya daripada si Mizuno Morelia Wave remake ini. Ya, tampilannya seperti ini. Dari pertama, kedua, dan juga yang remake ini hampir bisa dibilang nggak ada yang berubah ya. Dari si Mizuno Morelia Wave ini bisa dibilang secara pattern stitchingnya juga sama. Kemudian juga apa namanya, penempatan logo si Runbirdnya juga ya mirip-mirip lah gitu, sama. Dan juga si extra highlander-nya juga sama gitu, ataupun extra highlander-nya juga kira-kira seperti ini gitu, sama. Dan antara 2.500 ataupun 3.000 tadi kita masih cari kebenarannya. Silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah. Dan ini adalah tampilannya kawan-kawan. Jadi Leanya enak banget kawan-kawan. Leanya asli lembut banget, tau, lembut banget, kelihatan powerful tapi dia nggak kelihatan bulky gitu lah. Hal yang mungkin agak kelihatan ini sih menurut saya mungkin cuma di bagian sini ya, dia mungkin agak kelihatan apa namanya, sedikit apa sih, mungkin ya menurut saya sih sedikit agak gemuk aja, tapi bisa dimaklumi lah. Dan ini mungkin menurut saya sih masih sangat termaafkan lah gitu kalau ngeliat dari overall performanya daripada si Mizuno Morelia Wave remake ini. Aduh, ini dia kawan-kawan. Oke, saya akan coba jelaskan lagi. Ya, konsepnya adalah centralizing system kawan-kawan. Talinya tali Mizuno yang seperti ini, biasalah talinya, mungkin ada yang bilang kayak sumbu kompor dan sebagainya. Pokoknya inilah talinya Mizuno, dan mungkin saya biasanya sih saya replace talinya, saya ganti pakai tali lain gitu yang agak lebih kecil lah. Kayak ini kan saya pakai talinya X-Keeper. Dan centralizing system dengan lidah yang agak menjulur gitu dan dipakai strap seperti ini gitu kawan-kawan. Nah, tapi dia nggak lea semua sampai si lidahnya gitu, maksudnya lidahnya ini nggak semuanya lea. Untuk di permukaan bagian atasnya dia bukan pakai lea nih kawan-kawan, dia pakai satu material sintetis yang agak gimana ya, bertekstur agak-agak gerigi-gerigi sih menurut saya, seperti itu. Ada tulisan Mizuno-nya, kemudian juga ada tulisan profesional modelnya di sini, dan juga model lining yang begini jadi merah dan birunya gitu kawan-kawan. Nah, ini lidahnya juga lea kawan-kawan. Nah, sebelah dalamnya juga lea lidahnya, kemudian ada pembatasnya di sini sintetis. Kemudian juga ini dia pattern dari si stitchingnya sendiri kawan-kawan, mungkin bisa dilihat dengan guratan-guratan seperti ini. Dan juga kira-kira lah kanan kirinya ataupun sisi kanan kirinya ini mirip-mirip lah pattern stitchingnya, nggak ada yang beda. Kemudian juga logo si Runbird-nya di sini dia pakai sintetis. Kemudian juga di bagian belakang dia ada tulisan Morelia Wave-nya, dan juga ada satu strip merah lah gini di atasnya. Dan di bagian instepnya juga dia nggak semuanya lea nih ternyata kawan-kawan. Dia ada di bagian sini yang bukan lea, katanya sih itu untuk apa ya, struktur lock lah gitu di kaki, katanya sih seperti itu kawan-kawan. Nah, nanti kita buktikan pas kita pakai lah ataupun pas kita on fit. Nah, ini dia kawan-kawan, tampilannya seperti ini. Dan juga bagian dalamnya adalah seperti ini, dipakai sweat sintetis yang lumayan lembut kawan-kawan. Ini dia. Kemudian juga dia insole-nya adalah seperti ini, dia pakai single aja sih, tapi dia ada ekstra di bagian heel-nya gini, dan ekstranya itu nggak gede-gede banget gitu kawan-kawan. Dan di sini bisa kawan-kawan lihat mungkin bagian di balik si insole-nya sendiri, jadi dia nggak lurus-lurus aja gitu, dia mungkin agak sedikit bertekstur agak menjorok ke dalam gitu ya, agak anatomis lah mungkin. Dan juga untuk di bagian heel-nya dia agak angkat gitu ke atas gitu, kayak untuk kayak nge-wrap banget kaki kita di dalam sepatunya. Dan juga dia ada pola seperti ini warna gold, nggak terkesan apa namanya grippy banget, makanya mungkin pas on fit nanti saya pakai sepatu pakai kaos kaki yang agak-agak grip. Nah, ini kawan-kawan, dia begini doang,
nggak terlalu grippy sih menurut saya, tapi lumayan lah di bagian sini dan juga di bagian sininya. Kemudian juga di sini ada tulisan lagi ya di bagian balik insole-nya TYP strip 014, ada tulisan seperti inilah kawan-kawan, dan juga tekstur di sini di bagian instep-nya. Kemudian nah ini dia ada nomornya nih kawan-kawan, dia ada nomor urutnya. Mungkin ini nomor urut 525 ya, dari 2500 ataupun dari 3000 tadi lah gitu. Tuh kanan kiri sama lah nomornya. Nah kira-kira seperti itu kawan-kawan, dan di sebelah sana itu nomor size-nya ya 255, dan di sini ada labelingnya, jadi made in Japan, kemudian juga fabrikado au Japon, fabrikado no Japão, dan juga sizing ataupun komparasinya di sizing Euro, Brazil ataupun sizingnya UK dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Nah ini bagian dalamnya kawan-kawan, jadi selea tadi itu dia dilapisi ya satu layer lagi kain dan juga jahitannya sampai dalam. Kemudian ini adalah bagian dalam dari si sepatunya sendiri. Nah ini kawan-kawan, nah kenapa dia dikasih nama Wave? Karena dia pakai teknologi Wave di dalamnya gitu, ataupun di bagian sole plate-nya. Nah ini loh, yang di bagian di heel-nya ini dia kan ada kesan kayak satu material lagi gitu kawan-kawan, untuk efek bumps-nya sih menurut saya, yang dia itu nggak terlalu jelas kelihatan ya di sini ya. Saya juga sama, memang nggak terlalu jelas kelihatan, mungkin bisa agak kelihatan jelas di yang sini kali ya. Nah ini kira-kira tampilannya tuh yang Wave itu yang begini nih itu dalamnya. Nah itu kawan-kawan, jadi dia kalau kita pijak, kalau kita injak gitu ya di bagian heel itu dia memang beda rasanya. Nah kalau kita gini-giniin juga dia kerasa beda gitu. Ini kan jari saya ada yang masuk nih satu ke sini. Nah ini kawan-kawan tuh ya. Ya, teknologi Wave-nya dari si Mizuno Murlia Wave. Kemudian juga bentuk sole plate-nya adalah seperti ini, yang nggak lepas dari Mizuno itu ya. Kalau yang Imija dia masih pakai paku gitu, 3 di depan dan juga 2 di bagian sampingnya gitu, satu gitu kawan-kawan. Dan ini adalah masih satu-satunya ya kayaknya yang pakai blade stud semua gitu kawan-kawan. Kalau Neo kan enggak lah, dan juga Runbird ataupun Mopro juga enggak gitu ya, masih bulat-bulat. Nah blade-nya paling di sini, tapi kalau ini masih pakai blade semua gitu kawan-kawan. Dari depan sampai ke belakang dia blade semua studnya, dan ada juga satu layer di bagian sininya nih yang warna merah ini. Dia pakai stitching juga gitu kawan-kawan, dari bagian sini nih ya, kemudian sampai ke belakang sini, dan juga sampai ke external linernya, sampai ke sini lagi dia ketemu, dia dipakein jahitan lagi. Coba bayangin gimana kuatnya sepatu ini. Gimana durabilitasnya lah gitu. Dan kemudian ini kawan-kawan dia pakein branding Mizuno nya di sini. Hal yang mungkin agak beda dari si Mizuno Murlia Wave yang kedua, yang pertama itu ya, dari selain dari lidahnya tadi yang saya bilang, dia kalau material di bagian instepnya, kalau si Wave kedua dia ada yang kayak karet begini nih, dia agak timbul-timbul gimana ya, bertekstur gimana sih, kayak kulit jeruk lah gitu kawan-kawan. Nah kalau yang di sini dia enggak gitu, dia enggak nih, dia langsung aja soft aja gitu. Dan juga di bagian yang tadi saya bilang untuk sebagai strukturnya, struktur locknya di kaki, nah ini dia beda nih kawan-kawan. Kalau yang di Wave 2 kan dia begini, kalau yang di Wave yang remake ini dia begini nih kawan-kawan. Nah ini bukan Lea loh, yang sebelah sini ini kayak sintetisnya Mizuno lah, tapi lumayan lembut juga gitu. Makanya dia kan kelihatan beda kan antara ini dan juga sini, mungkin bisa dibandingin lah sama kawan-kawan. Nah itu dia. Kemudian juga kalau untuk feel-nya di kaki itu ya, saya sih ngerasanya nggak terlalu berat gitu pakai sepatu ini, nggak terlalu kelihatan bulky juga. Dan mungkin kita akan coba nanti lihat ketika kita on fit gitu kawan-kawan, dan gimana kesannya pas on fit. Ayo kita coba on fit kawan-kawan. Wow, feel-nya asik nih kawan-kawan, lumayan enak banget nih kawan-kawan. Jadi kali ini saya on fit, saya pakaiin kaos kakinya kaos kakinya Activital Japan dari Mas Dimas juga. Mungkin kawan-kawan bisa PO di akun Instagramnya Mas Dimas kalau kira-kira masih ada kaos kakinya. Ini yang warnanya hitam, yang 5 ataupun jari-jarinya itu terpisah gitu, bagian jari-jarinya nggak jadi satu. Nah ini ada yang 5, kemudian juga ada yang double gitu aja kan. Kaos kaki grip seperti ini dipakein Mizuno Murlia Wave begini, feel-nya lumayan enak, nggak kelihatan bulky, masih kelihatan apa ya, menurut saya sih masih kelihatan kayak pakai Neo lah, nggak kayak pakai Mopro. Coba lihat kawan-kawan, mungkin kalau pas gini ya, tuh lihat, walaupun sole plate-nya kelihatan tebal gitu ya, tapi tetap loh ini tuh jadi
Aduh, gimana lah, enak banget kawan-kawan. Sizingnya juga saya pas di 25,5 cm gitu. Jadi kalau yang biasa pakai size 40 di Mizuno, nggak perlu kemana-mana, nggak perlu up setengah ataupun down setengah, kira-kira pas seperti ini, kecuali kaki Anda sudah ngejeber. Mungkin perlu up kali ya, tapi kalau ini saya enggak, jadi masih tetap di size ini juga, dan enak feel-nya kawan-kawan. Ini cocok juga masih dipakein di lapangan yang agak-agak keras juga, ataupun di lapangan yang bagus, yang lembut juga masih cocok juga kawan-kawan. Enak banget kawan-kawan. Dan kira-kira gitulah si outfitnya dari si Mizuno ini. Ya, kira-kira itulah sedikit ceritanya tentang si Mizuno Morelia Wave Remake yang dari tahun 2003 ini. Mungkin kawan-kawan ada yang sudah pakai, mungkin bisa ceritakan kali ya gimana fit and feel-nya, enak atau nggak enaknya di mana, bisa tolong ceritakan di kolom komentar di bawah. Dan kalau kawan-kawan yang mau ambil, masih ada di IG-nya Mas Dimas itu size 27 atau 27,5 lah gitu. Kalau untuk PO sih kayaknya udah nggak ada lagi ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kritik, saran, dan komentar silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah. Insya Allah kita segera jumpa lagi di review sneaker. Doain aja semuanya segera membaik kawan-kawan sehat-sehat semua, rezekinya lancar dan sebagainya. Pokoknya Indonesia kembali pulih lagi lah gitu. Dan satu hal yang mungkin tadi saya bilang, saya agak lupa sih bahwa ada tulisan Morelia di ujung laces-nya. Oke, itu aja kawan-kawan. Terima kasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video review berikutnya. Kritik, saran, dan komentar silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa bahagia, jangan lupa ngopi, dan sehat selalu.